Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang luar biasa, yang sangat memberkati hidup kita, yaitu rahasia hidup dalam kelimpahan. Nah, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Demikian kata firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara, siapakah yang dimaksud orang yang menyebar harta tetapi selalu bertambah kaya, dan orang yang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan? Ayat 28 kita lihat bersama-sama. Demikian kata firman Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, dan lalu orang fasik menggantikannya dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Tapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuannya. Saudara, jadi jelas di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan orang yang menyebar harta tetapi semakin bertambah kaya. Tetapi ya orang yang menghemat secara luar biasa semakin berkekurangan. Jadi orang yang menyebar harta bertambah kaya adalah orang benar. Haleluya. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa adalah orang fasik. Nah, kita melihat apa dasarnya orang benar hidup dalam kelimpahan. Ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang tak bercela jalannya dikenangnya. Saudara, orang benar hidupnya selalu berpegang kepada kebenaran, karena kebenaran itulah yang menyelamatkan dia dari kesukaran, dari prinsip hidup serong, dari prinsip hidup kecurangan. Kebenaranlah yang membuat ia hidup di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itulah dasar yang membuat orang benar selalu hidup dalam kelimpahan dan tidak pernah takut dalam hal memberi, tidak pernah takut dalam hal berkekurangan, karena ia percaya bahwa harta yang ia miliki adalah dari Tuhan. Dan karena itu, seperti Amsal 3 ayat 9, kiranya harta itu yang ia miliki, yang ia peroleh dari Tuhan, itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan langkah yang kedua, apa yang menjadi dasar orang benar itu selalu hidup dalam kelimpahan, yaitu hidup oleh hikmat yang menjadikan ia menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, yang kedua di ayat 2b. Demikian kata firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sekali lagi, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, orang benar hidup dalam kelimpahan. Poin yang kedua, dasar yang kedua adalah hidup oleh hikmat. Dan hikmat itulah yang menjadikan ia menjadi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang benar hidup jujur disertai ketulusan. Ayat 17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati, ayat 3 dikatakan demikian kata firman Tuhan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang ketiga adalah orang benar hidup dengan jujur disertai ketulusan. Jadi dasar yang ketiga adalah hidup dalam kejujuran disertai dengan ketulusan. Dan poin yang keempat adalah orang benar hidup
murah hati berbuat baik. Ayat 17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi poin yang keempat, orang benar hidup dalam kelimpahan adalah hidup murah hati, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada suku apapun. Dia tetap melakukan kebaikan. Nah, apa keinginan orang benar? Hari ini kita melihat firman Tuhan di dalam ayat 23. Ayat 23 demikian firman Tuhan dikatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Kebahagiaan, keinginan orang benar adalah kebahagiaan semata. Keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan semata. Apa saja keinginan orang benar? Adalah banyak memberi. Ayat 25 dikatakan, semakin banyak memberi, semakin banyak juga menerimanya. Jadi rumusnya orang benar adalah banyak memberi, pasti banyak juga menerima. Dan keinginan yang kedua adalah ayat 27a dikatakan, keinginan orang benar adalah mengejar kebaikan, karena kebaikan itulah dibuatnya menjadi orang yang sangat-sangat dikenang oleh semua orang. Jadi keinginan orang benar adalah memberi banyak, mengejar kebaikan, supaya melalui kebaikan ia dikenang oleh semua orang. Percayalah bahwa harta yang kita miliki adalah milik Tuhan. Percayalah bahwa setiap nafas, setiap hikmat, setiap kekuatan itu datang dari Tuhan. Jika itu diambil oleh Tuhan, maka segala hikmat, segala kekuatan, segala nafas akan lenyap dalam seketika, dalam sesaat itu. Karena itu, apapun itu yang saudara miliki dan saya miliki, itu adalah milik Tuhan. Karena itu, seperti Amsal 3 ayat 19, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, karena Tuhan berjanji di dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Filipi 4 ayat 19, janji Tuhan kepada kita, orang benar dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dengan kemuliaan. Karena itu saudara, mari jangan pernah jenuh memberi, tetapi memberilah dengan banyak, memberilah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menggantikan 100 kali lipat dalam hidup saudara. Sekian kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.